Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam kehidupan berlaku hukum alam yang tidak dapat dihindari dan diubah oleh akal serta tangan manusia, termasuk siklus kejayaan dan kehancuran suatu peradaban. Sejarah membuktikan bahwa setiap peradaban memiliki batas waktunya masing-masing. Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya berbagi kisah perjalanan hari ini. Pagi ini kami berangkat dari kota Aman, ibu kota Yordania, menuju ke Petra. Petra dalam bahasa Yunani berarti batu. Ya, Petra adalah kota yang didirikan dengan memahat dinding-dinding batu. Sebelum sampai ke Petra, kami mampir ke restoran untuk makan siang sekaligus menunaikan ibadah sholat zuhur. Dari jendela restoran, pandangan saya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Dari kejauhan, saya melihat ada gugusan seperti gunung batu, berwarna coklat kemerahan. Dalam hati saya bertanya, itu apa ya? Setelah selesai makan dan sholat, kami pun meneruskan perjalanan. Dan sampailah kami di sini. Petra, Yordania. Sebelumnya hanyalah sekumpulan foto yang menggugah jiwa petualang saya untuk menjelajahinya. Tapi saya tidak pernah bermimpi saya akan berada di sini secepat ini, mengingat tempatnya yang begitu jauh. Sebentar lagi, sebuah kota batu yang terkenal dengan peradabannya yang sangat tinggi pada zamannya itu akan berdiri kokoh di hadapan saya. Ini adalah jalan menuju pintu gerbang ke kota Petra. Kita bisa melihat di kiri dan kanan jalan ini banyak batu-batu besar yang dipahat menjadi berbagai bangunan. Oh ya, untuk menuju kota Petra, kita bisa berjalan kaki, naik delman, kuda, atau mobil golf. Dan saya memilih berjalan kaki sambil menikmati pemandangan yang menakjubkan di kanan dan kiri. Petra adalah sebuah situs arkeologikal di Ma'an, Yordania. Tempat ini terkenal dengan bangunan arsitektur yang dipahat pada bebatuan dan sistem pengairannya. Petra adalah ibu kota suku Nabatea, dibangun tahun 312 sebelum Masehi. Suku Nabatea mempunyai keahlian yaitu mahir memahat batu-batu besar menjadi bangunan yang megah dan indah. Menurut sejarah, suku Nabatea juga mempunyai peradaban yang tinggi mengenai tata kota, sistem irigasi, pusat perdagangan internasional, dan sebagainya. Namun, sesuatu telah terjadi. Mungkin bencana alam, banjir, gempa bumi, perang, dan kondisi lain yang terjadi pada saat itu telah membuat kota berperadaban tinggi pada zamannya ini bagai hilang ditelan bumi. Selama ratusan tahun, Petra menjadi kota yang terlupakan, kota yang hilang, sampai akhirnya seorang petualang berkebangsaan Swiss bernama
Johann Ludwig Burckhardt pada tahun 1812 menemukan dan memperkenalkan kembali kota cantik itu kepada dunia luar. Petra juga digambarkan sebagai kota mawar cantik dan eksotik, karena warna bebatuan ini akan terlihat kemerahan bila terkena sinar matahari. Alsik. Petra adalah salah satu kota kuno paling misterius di dunia. Untuk mencapai pusatnya, kita harus melewati celah sempit di antara dua dinding batu yang disebut Alsik. Nah, ini adalah pintu gerbang menuju Alsik. Menurut sejarah, di atas batu-batu itu dulu ditempatkan pasukan memanah untuk menjaga keamanan kota ini. Mari kita masuk. Celah batu ini dibentuk oleh proses geologi ya. Indah sekali, dan jalan masuk ke Petra ini adalah sela-sela gunung batu yang tinggi yang berguna untuk melindungi penduduk Petra dari badai pasir sekaligus ancaman dari dunia luar. Dengan kondisi alam yang berbatu-batu dan jalan masuk yang berupa celah sempit, Petra menjadi kota yang aman untuk ditinggali pada saat itu. Jadi panjang Alsik sendiri sekitar 1,5 kilometer dengan lebar jalan sekitar 2 meter. Irigasi yang canggih. Petra dihuni suku Nabatea 6 abad sebelum Masehi. Mereka sangat maju pada zamannya. Bahkan ribuan tahun yang lalu, mereka sudah mengerti bahwa pengairan yang baik sangat dibutuhkan untuk berlangsungnya kehidupan sebuah kota. Petra berada di sebuah ngarai atau lembah. Dengan menggunakan gaya gravitasi dan sistem hidrolik, kaum Nabatea mengangkat dan mengalirkan air ke kota Petra. Ini adalah saluran air yang terbuka. Dan ini adalah saluran air yang tertutup, berupa pipa dari tanah liat atau batu yang dibentuk menjadi saluran air yang kuat. Bangunan masterpiece yang sangat spektakuler, indah dan megah ini diyakini sebagai makam Raja Nabatea Aretas keempat, Philopratis, pada abad ke-1 Masehi. Tinggi bangunan ini sekitar 40 meter. Pada awal abad ke-19, oleh orang Badui di daerah itu, bangunan ini disebut Al-Khasneh, yang berarti harta karun atau the treasury, karena mereka percaya di dalamnya berisi harta karun. Banyak detail arsitektur bangunan telah terkikis selama 2000 tahun sejak dipahat pada tebing batu. Lokasi ini adalah awal masuk ke kota Petra. Kita bisa meneruskan perjalanan ke pusat kota dan wilayah Petra yang sangat luas. Di Petra banyak sekali peninggalan yang masih bisa kita lihat sampai hari ini. Di antaranya peninggalan purbakala berupa tempat teater dengan desain Romawi yang bisa menampung 4.000 penonton. Ada juga sisa-sisa reruntuhan komplek gereja. Dan ini adalah The Royal Tomb, semacam pemakaman untuk para bangsawan. Lalu ada The Great Temple atau kuil agung yang berupa sebuah komplek pemujaan. Dan ini adalah Qasr al-Ben atau Istana Putri Fir'aun. The Colonnaded Street adalah sebuah jalan yang mempresentasikan kemajuan peradaban pada waktu itu. Kita bisa melihat sisa-sisa pilar bergaya Romawi di sini. Bisa dibayangkan betapa indah kondisi kota pada saat itu. Ada juga gunung-gunung yang tinggi. Yang tertinggi disebut Jabal Harun, Gunung Harun, atau Gunung Hor El Bara.
Gunung ini paling banyak dikunjungi karena di sana diyakini lokasi Nabi Harun alaihissalam meninggal dan dimakamkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Menurut para arkeolog, situs Petra ini baru ditemukan sekitar 15% dari keseluruhan wilayahnya. Dapat dibayangkan betapa luas, maju, tinggi peradaban Petra pada saat itu di masa kejayaannya. Berdiri di sini, memandang sisa reruntuhan peninggalan berabad tahun yang lalu, mengamati situs purbakala yang masih terlihat indah dan megah, meski hanya tinggal reruntuhannya, membuat saya berpikir, setinggi dan semegah apapun peradaban, semua ada masanya. Tidak ada yang abadi. Semoga dari sini bisa diambil hikmah dan pelajaran. Baiklah teman-teman, demikian perjalanan kita ke Petra hari ini. Sebuah pelajaran bagi saya pribadi, dalam kehidupan tidak ada yang abadi. Sehebat apapun, semua ada masanya. Selagi nafas masih dikandung badan, ini adalah masa saya. Harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menebar kebaikan. Mungkin ada kalanya saya pernah lelah saat berbuat baik. Pada saat itu saya harus ingat bahwa seiring dengan waktu, kelelahan itu akan hilang dan kebaikan akan selalu dikenang. Dan saat saya merasa senang berbuat dosa, maka saya pun harus ingat bahwa kesenangan itu hanya sementara dan dosa akan tetap ada. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaiannya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah pada video yang akan datang, izinkan saya berbagi kisah perjalanan ke piramida terbesar di Giza, Mesir. Nantikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.